Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran belajar dari rumah bersama Ibu Ina. Nah, tidak terasa pekan ini merupakan pekan terakhir pada tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalian sudah belajar mengenai subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian di subtema 2 kalian belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di subtema ketiga kalian sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Dan di subtema keempat kalian akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Maka ciri-ciri tumbuhan sama halnya dengan manusia dan hewan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Kalian masih ingat mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Nah, di video ini Ibu akan lebih banyak menjelaskan mengenai ciri-ciri tumbuhan, yaitu berkembang biak. Nah, tumbuhan juga sama dengan hewan dan manusia, membutuhkan makanan, membutuhkan udara untuk bernapas, kemudian juga peka terhadap rangsang, bisa tumbuh dan berkembang, dan juga pastinya berkembang biak. Manusia bisa melahirkan, kemudian bisa memiliki keturunan. Hewan juga sama, bisa berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Ada juga beberapa hewan yang bisa bertelur sekaligus melahirkan. Nah, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan. Ada 6 perkembangbiakan tumbuhan yang akan Ibu jelaskan. Pertama, cara perkembangbiakan tumbuhan atau tumbuhan bisa menghasilkan tanaman baru itu dengan beberapa cara. Bisa dengan cara alami dan bisa dengan cara buatan. Yang cara alami bisa dijelaskan dengan 6 cara perkembangbiakan. Yang pertama adalah cara perkembangbiakan secara alami, yaitu biji. Ada beberapa tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan biji. Contohnya apa? Contohnya tanaman jeruk dan juga tanaman semangka, juga mangga. Maka jika kalian ingin menanam jeruk, semangka dan mangga, maka kalian bisa menanam bijinya. Yang kedua, cara perkembangbiakan tumbuhan adalah dengan cara tunas. Contoh tumbuhan yang menghasilkan atau berkembang biak dengan cara tunas yaitu pisang, bambu, dan cocor bebek. Kemudian yang ketiga, cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu dengan cara umbi batang. Apa tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara umbi batang? Umbi batang itu contohnya kentang dan ubi jalar. Kemudian yang keempat, cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu umbi lapis. Contohnya adalah bawang, bisa bawang merah, bawang daun, bawang putih, dan juga bunga bakung, ya, bunga bakung. Nah, kemudian perkembangbiakan yang kelima, perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang kelima adalah umbi akar. Nah, contoh tumbuhannya apa? Contohnya wortel dan juga singkong. Ya, makanya wortel dan singkong itu adanya tumbuhan yang barunya itu adanya di akarnya, ya. Kemudian yang terakhir, cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora. Spora itu apa? Nah, spora itu biasanya cara perkembangan biakan secara alami pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu biasanya di bawahnya itu ada bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam itu bukan kotor ataupun debu, tapi itu adalah spora. Spora itu adalah bakal dari tumbuhan baru tanaman paku tersebut. Nah, kemudian tanaman itu selain bisa berkembang biak secara alami, juga bisa dibantu dengan perkembangbiakan secara buatan oleh manusia. Manusia bisa membantu tanaman agar menghasilkan tanaman yang baru dengan cara stek, cangkok, ataupun menempel, ya. Nah, dengan cara mencangkok bisa dengan cara menempelkan bagian tumbuhan baru pada batang pohon. Nah,
Cangkok itu memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya kita bisa menghasilkan tanaman baru yang diinginkan. Misalnya kita mencangkok buah mangga, maka buah mangganya bisa dicangkok dengan buah mangga yang manis, bisa ya. Nah, tapi kekurangannya biasanya akarnya atau batangnya itu mudah rapuh ya. Nah, mencangkok itu akan lebih kamu pahami di kelas-kelas yang lebih atas ya, nanti di kelas 4, 5, dan 6 kalian akan lebih memahami tentang proses cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan oleh manusia, mencangkok, stek, dan menempel. Nah, untuk di kelas 3 kamu cukup mengetahui bahwa ada cara perkembangbiakan buatan. Penjelasan mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kita karena supaya kita mengetahui bagaimana cara melestarikan tumbuhan, karena tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Jika tidak ada tumbuhan, maka kita tidak bisa menghirup oksigen, karena tumbuhan itu berperan untuk menghasilkan oksigen bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Karena tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen dari udara yang dikeluarkannya, sedangkan tumbuhan itu menghirup karbon dioksida. Jadi berbeda dengan manusia. Nah, jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kita. Selain bernafas, juga tumbuhan juga ada beberapa tumbuhan yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan. Nah, tema keempat, kalian belajar mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan ya. Nah, juga ada materi mengenai pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Nah, Ibu akan jelaskan pengurangan berulang itu menggunakan dodol kacang. Di sini Ibu punya 10 dodol kacang. Sekarang Ibu dari 10 dodol ini Ibu akan ambil 2 ini Ibu akan simpan di tangan kiri, 1 akan disimpan di tangan kanan, maka bersisa 8. Ambil lagi 2, simpan di tangan kiri 1, simpan di tangan kanan 1, ini bersisa 6. Diambil lagi 2, 1 simpan di tangan kiri, 1 disimpan di tangan kanan. Kemudian terus dibagi 2, 1 di tangan kiri, 1 di tangan kanan ya, bersisa 2. Diambil lagi 2, 1 di tangan kiri, 1 di tangan kanan, maka dodol kacang di wadah merah ini tidak bersisa atau habis. Pengurangan berulang sampai habis itu yang dinamakan dengan pembagian. Nah, di sini pembagiannya ketika diambil 2, maka habis, dan di tangan kiri Ibu ada 5 dodol kacang, di tangan kanan ada 5 dodol kacang. Maka jika 10 dodol dibagikan 2 atau dikurangi 2 secara berulang, maka akan bersisa 5 di tangan kiri dan 5 di tangan kanan. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bagian puluhan dan ratusan ada menggunakan cara bagi kurung. Perhatikan video berikut. Pembagian. Nah, ada cara pembagian dengan cara bagi kurung. Misalnya ada sebuah puluhan 52 dibagi dengan 2. Nah, untuk caranya kita buat dulu perkalian 2 karena perkalian itu merupakan kebalikan dari pembagian. Kita buat dulu perkalian 2, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8, 5 kali 2 sama dengan 10, 6 kali 2 sama dengan 12, 7 kali 2 sama dengan 14. Kita buat sementara sampai 7 dahulu. Nah, sekarang kita bagi dulu 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 kita cari dari perkalian 2 mana yang mendekati angka 5.
Yang mendekati angka 5 adalah 4 dan 6, tapi tidak boleh lebih dari 5, maka kita pilih 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 dikalikan dengan 2, maka hasilnya tadi 2 kali 2 sama dengan 4. Kita kurangi 5 kurang 4 itu 1, 2-nya diturunkan. 12 dibagi dengan 2. Kita lihat di perkalian, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sekali lagi, perkalian merupakan kebalikan dari pembagian. 6 dikali 2, 6 kali 2 sama dengan 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, sekarang pembagiannya kita coba dengan angka ratusan. Kita coba 141 dibagi 3. Nah, pertama-tama kita buat dulu perkalian 3. Ingat bahwa perkalian merupakan kebalikan dari pembagian. Kita buat dulu perkalian 3-nya. Dari 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali 3 15, 6 kali 3 18, 7 kali 3 21, 8 kali 3 24. Kita buat dulu sampai 8. Nah, setelah kita buat sampai 8, kita bagikan. 1 bisa tidak dibagi 3? Tidak bisa, maka 14 kita bagi dengan 3. Kita cari 14 dibagi 3, mana hasil perkalian yang mendekati 14. Hasilnya yang mendekati adalah 12 dan 15. Maka karena tidak boleh lebih, kita ambil 12. 12 itu dibagi 3 adalah 4. 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 12. Kemudian setelah itu kita kurangkan. 14 dikurangi 12 adalah 2. 1 diturunkan. 21 dibagi 3 adalah, kita lihat perkaliannya, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Ya, kita simpan di atas angka 7. Kemudian 7 kita kalikan dengan 3, maka hasilnya 21. Kita kurangkan, hasilnya 0. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 141 dibagi 3 sama dengan 47. Seperti itu cara pembagian yang benar.